Kita langsung ke Bung Roban tadi di games tadi kan saya katakan wah ini persaingan sedikit Verdong dengan Den nih. Bung Roban melihatnya seperti apa nih? Iya, memang ada kalau nama lain ya, Arhan. Iya, Arhan sama Patinama juga kan. Zain jadi ada 4 untuk bermain di fullback. Cuma kalau memang harus memilih, misalnya Den dan Verdong, siapa di antara satu ya, ini memang suatu hal yang sangat dilematis bagi Patrick Kluivert ya. Tapi yang selama ini yang kita tahu bahwa itu tidak tergantikan ada di Calvin Verdong. Walaupun Dean James adalah pemain yang bagus. Makanya saya bilang dengan format dia bermain mungkin dengan 4-3-3 atau 4-4-2 terserah itu, bisa aja dua-dua ini dimainkan sekalian di posisi yang sama. Cuma posisi Dean James didorong lebih ke depan. Apakah bisa akan dilakukan oleh semua tergantung Patrick. Nanti mereka berdua akan bergantian dan ini sangat cepat kalau bermain di sisi ini. Sebenarnya kan kita kehilangan Ragnar Uratmangun itu kan agak ini ya, dengan kalau ada Ragnar akan jauh lebih bagus. Tapi nggak apa-apa. Mau bilang apakah James bisa saja. James dua-duanya akan dimainkan. Tapi kalau sudah dipilih satu, mungkin Verdong dulu yang akan dimainkan. Dean James akan main sebagai super sub di babak kedua. Kalau memang dipilih dan dia tidak dimainkan sejak awal, Dean James akan main di babak kedua, bisa aja demikian. Tapi Verdong yang akan tersedia untuk main di pertama sih. Kalau kita tanya kepada netizen, pengamat sepak bola, pasti pilihannya memang ke Verdong ya. Betul. Karena lihat pertandingan-pertandingan sebelumnya. Iya, soalnya gini juga Bang, kita yang namanya pemain belakang itu kalau sudah menyetel menyatu, ya kan? Menyetel menyatu. Itu susah dirubah gitu loh. Dan juga dari Patrick Kluivert juga melihat bahwa tim yang pernah bermain waktu zamannya Sintayong itu memang Verdong itu lebih dominan di situ gitu loh. Jadi kalau diganti atau apanya benar kata Bang Ropan itu ya mungkin dilihat nanti babak kedua. Ya kan harus dimaksimalkan juga itu Verdong dia dimanfaatkan di babak pertama. Kalau memang toh habis satu tenaga atau apanya bisa Dean James di situ masuk. Cuma agak riskan kalau nanti pertandingan melawan Australia ada pergantian dari pemain belakang. Itu kadang-kadang kita juga satu sama lain juga agak adaptasi juga Bang. Kurang menyetel gitu. Kalau memang udah itu ya udah itu dulu. Dulu nyetelnya sama Ples. Ya kan walaupun ada Anang Ma'ruf, Aji Santoso. Udah kan? gitu ya. Udah di situ. Tapi kalau ada pergantian satu pemain atau apanya, kita harus juga bisa melihat juga mengcover atau apa. Kita adaptasi lagi. Tapi kadang juga kan dengan almarhum pernah kan? Iya, saya juga mungkin juga almarhum Bejo Sugiantoro itu ya mungkin duet saya juga. Ya mungkin kalau memang make 3 sejajar itu mungkin Bejo Sugiantoro juga bisa. Tapi kalau untuk buat back four harus kuat untuk man to man markingnya di situ. Man to man marking dan kecenderungannya Patrick Kluivert pakai 4 belakang ya Bung Ropan. Nah, berarti di kanan. Kalau kita di kiri kita udah nggak ada masalah. Berarti harus tersingkir center back salah satu Bang. Kan karena waktu zamannya Sintayong kan pakai 3 back kan? Iya, betul. Berarti 5-4-1 sama Mesilgar. Karena dia sudah mancing, ada yang tersingkir. Siapa yang tersingkir? Kalau menurut Bung Nurhalid, kita punya Mels Hilgers, kita punya Itses, kita punya Rizky Ridho, Jody Amat. Kalau pengamatan saya ya, kalau dilihat dari yang sekarang dipakai skemanya dari Patrick Kluivert untuk buat 4-2-3-1 ya kan. Itu kemungkinan itu kecil pasti kalau Ijes sama Rizky Ridho itu udah nggak bisa tergantikan. Nah, tinggal di situ nanti Verdong kah atau di sini di sebelah kanannya Dean James kah, itu juga mungkin lebih ini gitu loh. Pokoknya salah satu aja di situ Bang. Harus tersingkir. Salah satu kalau kita melihatnya semuanya bagus. Iya, semuanya bagus. Rizky Ridho semakin matang. Ises juga. Dan kita harus ingat ketika kita bermain 0-0 di GBK dengan Australia kan Ridho main bagus sekali. Main bagus sekali dengan Ises. Bertarung. Iya. Bagus sekali bermain. Nah, sekarang kita akan lihat lagi apakah dia akan tersedia dengan flat main 4 back di belakang itu dia atau Mels Hilgers. Itu kan yang jadi masalah. Kalau Jordi saya pikir enggak. Dia mungkin kalau ini mungkin babak kedua. Tapi kalau babak pertama antara itu. Jaises dia kapten. Tapi memilih Ridho. Jordi kan memang naturalnya bisa main di back belakang tapi juga bisa jadi DM juga. DM juga. Jordi bisa di. Nah, kita tadi singgung kanan nih. Kevin Dix update terbarunya udah main. Nah, kita bersyukur bahwa lawan Chelsea di tadi pagi subuh walaupun kalah klubnya Kevin Dix Copenhagen kalah 1-0 tetapi dia bermain 1-0 kalah 1-0. Lawan Chelsea yang bertaburan bintang itu. Di luar dugaan saya pikir dia akan main di babak kedua karena kan dalam pemulihan cedera dia bermain di sini tapi pelatih mereka Jakob Nesta tuh main dari segi awal. Wah, kaget juga.
dia bisa bermain. Dalam rating mungkin dia di bawah, tetapi dengan dia bermain di back tengah, itu menyulitkan pemain-pemain Chelsea. Chelsea itu nggak bisa berkutik sepanjang babak pertama. Untuk menembak juga ke gawang Copenhagen sulit. Baru di babak kedua mereka bisa mendapatkan kesempatan itu untuk bisa membuat gol. Desbury Hall yang bikin gol. Jadi saya pikir dia ini suatu keuntungan buat kita, Boy. Di saat dia bisa bermain full dan dia tidak ditarik keluar loh. Saya pikir dia mungkin 10 menit belakang akan ditarik, dia nggak ditarik keluar. Jadi ini sudah ada tanda-tanda bahwa dia bisa bermain melawan timnas lawan Australia. Cuma ada satu pertandingan yang harus dia selesaikan di Liga Denmark bersama dengan Copenhagen. Nah setelah itu baru dia mungkin Senin berangkat. Semoga itu doa kita semua bahwa dia fit, tidak mengalami masalah, cedera, tidak pernah cedera lagi. Waktu dia sempat terkapar lawan Chelsea tadi pagi, saya agak kaget juga. Dia ada benturan dengan Cole Palmer. Saya pikir wah ini cedera lagi nih. Ternyata enggak, dia bisa bangun. Wah syukurlah. Alhamdulillah. Jadi ini udah pasti di bek kanan. Sebagai pemain nasional yang ditakuti salah satunya adalah cedera. Betul, ya kan? Betul. Dia kena ankle. Itu kadang-kadang kita juga harus mengantisipasi, Bang ya. Terutama juga kan kalau memang kita cedera itu satu dari pihak dokter, kedua juga dari diri kita sendiri ini. Dari si pemain. Ya, dari kita pemain. Apa kita benar-benar kita harus cepat sembuh atau kayak gimana gitu. Itu kita selalu seperti itu, Bang. Jadi kita ini apalagi sedangkan tim itu membutuhkan kita. Kita juga harus secara pribadi itu juga kita harus perbaiki juga gitu loh. Sebagai senior melihat posisi bek kanan gitu kan. Tadi Evan Dix ada Sandy Walsh itu, ada Eliano. Sayang Asnawi enggak? Iya, itu dia. Makanya. Ini gimana sih? Itu dia makanya. Ya kan? Mungkin gini ya, Bang ya. Apa kalau saya lihat di sebelum Patrick Kluivert ya juga datang untuk buat melatih ini, ya kan? Waktu zamannya Sintayong itu juga kan persaingan di pemain belakang itu juga kan lebih ini, Bang ya. Dan juga nggak ada kesempatan loh gitu loh. Ya kan, waktu ada Sintayong juga back itu jadi nggak ada kesempatan lah Asnawi itu untuk buat bermain. Pemain itu kalau dia bermain terus sentuhan bolanya atau apanya, dia semakin lama jam terbangnya juga semakin tinggi dan juga bisa mengatur kondisinya juga di situ, Bang. Di situ memang rawan banget persaingan bek kanan itu sangat ketat banget di situ. Makanya ya yang siap aja di situ, yang nggak siap tersingkir. Tapi kita berikan support buat Asnawi. Jangan berkecil hati, ya kan? Masih ada lagi. Iya dong. Sebagaimana pernah nggak dipanggil? Saya pernah sekali aja, Bang. Habis selesai itu saya nggak mau. Rasanya gimana? Rasanya itu ya mungkin juga kecewa, patah hati atau apanya. Tapi nggak terlalu berlarut-larut, Bang. Karena kompetisi di liga juga kita juga introspeksi kan. Introspeksi dalam arti kenapa gua nggak dipanggil lagi? Ada kekurangan apa di situ? Kan gitu, Bang. Jadi melecut motivasi kita lagi di situ. Saya pikir Boy kalau seorang pemain juga ya tim nasional nggak dipanggil itu kan satu hal yang biasa juga. Normal aja. Tapi ada di next satu kesempatan ketika dia bagus dia dipanggil lagi. Ya banyak yang terjadi seperti itu kan. Jadi saya pikir semangatlah Asnawi itu harus semangat, bahkan bisa memacu dia punya mental dia. Saya harus bisa memberikan yang terbaik lagi. Makanya kalau nggak dipanggil atau apanya bukan berarti dia terus nggak dipanggil lagi atau apanya. Kesempatan itu kan berarti dia jelek atau berarti apa. dia gitu, Bang. Kebutuhan tim beda-beda lah, Bang. Kebutuhan tim Iya. Oh ya, kembali ke kebutuhan tim ya. Kebutuhan skema dan juga bagaimana menghadapi lawan yang berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan tadi flank yang seperti Kevin Dix, itu juga Verdong di situ. Siapa tahu lawan Bahrain, Asnawi bisa dipanggil lagi. Misalnya kan terbuka lagi kesempatan. Tapi sekarang lawan Australia, ya bagi Kluivert dia melihat bahwa kondisi yang ada di posisi bek kanan sudah cukup. Apalagi dengan Kevin Dix sudah bugar, ya sulit tergantikan. Kevin Dix ada di sana, cadangannya ada Sandy Walsh. Bung Ropan, Tom Haye no replacement, tidak tergantikan. Gimana, Bung? Kalau dia fit, dia tidak bermasalah, artinya cedera dia, ya dia pasti akan main sejak awal. Yang Anda lihat selama ini di Liga Belanda sendiri, dia tampil konsisten. Oke lah, dia bersama dengan, cuma sekarang dia berada di klub Almere City yang memang ada di bawah, ya. Tapi memang dia salah satu pemain yang sangat menonjol, pemainnya sangat bagus, tapi visi bermainnya oke, apalagi passingnya. Nah, kebutuhan dari seorang Tom Haye ini tim nasional sangat berarti sekali. Dan Patrick Kluivert ingin dia ada di dalam tim itu.
Karena kita butuh pemain yang bisa mengorganize permainan di lapangan. Nah, Tom Haye yang ada passing, perpindahan bola itu perlu ada seorang itu. Karena kan Joe Pelupesi dan Ivar akan lebih banyak untuk konsentrasi lebih ke dalam untuk bertahan. Nah, ini peluang bagi Tom Haye ini untuk distribusi bola ke depan dibutuhkan oleh seorang Ole Romani. Karena kita akan kedatangan Ole untuk debut dia kan. Jadi dia akan dipasang tuh ini kan stylish cara main bagi Tom Haye kan seorang pemain yang stylish ya, bukan yang keras dia bermain. Jadi itu yang akan kita lihat, agak lambat memang, tetapi dibutuhkan pemain seperti dia. Nah, dia akan sangat terbantu ketika Joy Pelupesi ada. Berbeda kalau Joy Pelupesi nggak ada, dia lebih akan bekerja keras. Betul. Karena dia akan lebih banyak untuk turun juga membantu ke belakang. Tapi dengan ada Joy terbantulah seorang Tom Haye untuk sekarang memikirkan bagaimana memberikan bola-bola atau asis-asis ya ke depan gitu. Nah, ketika kita melawan Australia di GBK, kita diserang terus, ya kan? Pertahanan kita dalam sekali. Hampir 5 pemain di sana. Nah, kebaca kan bahwa Australia selalu mengandalkan bola-bola crossing karena mereka punya pemain yang tinggi badan. Tapi sejauh ini Rizky Ridho, Jay Itzes mampu meredam. Emang teknik seperti atau menghadapi lawan-lawan yang memang mengandalkan bola-bola long, bola-bola crossing dan ada di depan kotak penalti itu seperti apa? Ya, kalau pengalaman Anda. Ya, kalau sebagai pemain belakang ya, Bang ya. Apalagi kita menghadapi tim Australia yang mereka punya postur badan tinggi dan punya kecepatan atau apanya ya kan. Finishing bolanya juga bagus atau apanya. Itu dibutuhkan konsentrasi, Bang. Satu, konsentrasi, terus juga kedua itu mereka harus komunikasi nih antara satu sama lain. Jangan sampai mereka miss untuk buat penjagaannya. Dan kalau mereka menghadapi striker yang benar-benar berkualitas dan punya kecepatan bagus, Bang Ropan, itu kita tinggal menjaga jarak aja, terus kita fokus konsentrasi. Dan juga dari pemain juga sekelas kayak goalkeeper itu harus bicara juga dengan pemain belakang. Karena kita fokus untuk menjaga apakah nanti ada dari second line itu yang datang setelah kita menjaga pemain-pemain striker itu. Di situ kita harus komunikasi sama siapa yang pemain gelandang bertahan itu. Itulah Bang, itu. Oke, jangan lihat bola, lihat orang, lihat lawan. Lihat orang ada pergerakan yang tanpa diketahui sama lawan itu yang harus kita perhatikan juga gitu. Striker kita jaga, tapi pergerakannya dari second striker atau dari gelandang lawan yang sekiranya timbul di situ itu yang paling bahaya. Dan yang Anda lihat dari seorang Rizky Ridho. Rizky Ridho mungkin itulah yang selama ini saya menonton di Senayan ya. Kadang-kadang kalau kita melihat pemain belakang ini, kadang hati suka nggak terima gitu. Tapi dengan adanya Rizky Ridho, itu kayaknya di hati saya inilah benar pemain belakang yang benar-benar mereka kuat di belakang, duel udaranya atau apa semuanya. Dan abang juga lihat pas kemarin Persija melawan dari Arema dengan 8 pemain itu, ternyata Rizky Ridho masih mampu mengkoordinir pemain-pemain belakang di situ. Kualitas, the best. Oke, kita break lagi nih. Bung Nuralin, Bung Ropan. Ya, kita bahas lagi timnas Australia. Makin seru nih. Setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Nusantara.